Yo guys, selamat datang di channel Nice Tutor. Gimana kabar kalian guys? Semoga sehat selalu ya. Nah, di video kali ini kita akan bahas kartu kredit Tokopedia Card guys. Buat kalian teman-teman yang masih pemula ataupun yang masih baru aja ngajuin Tokopedia Card ini, teman-teman aku mau jelasin beberapa pertanyaan yang sering ditanyain ya dari teman-teman yang pengen pakai Tokopedia Card CC Tokopedia Card ini nih guys. Dan ini dia co-branding dengan Bank BRI. Nah, ini punya aku ya. Ini sekarang sisa limit tinggal 1.011.353. Terus limit yang udah dipakai itu sebesar 3.900-an. Nah, ini teman-teman kalau pengen tahu ya, kalau misalkan kalian ini baru aja mau ngajuin Tokopedia Card ini, teman-teman harus perhatikan dulu beberapa pertanyaan yang sering ditanyain nih sama teman-teman yang lain yang baru aja mau ngajuin Tokopedia Card ini, karena sekarang sudah berbeda ya. Sudah ada update yang terbaru di sekarang tanggal September ya, tanggal 2 September 2024. Dan pertanyaan apa saja yang sering ditanyain dari kawan-kawan kita soal Tokopedia Card semuanya sudah dicantumin di aplikasi Tokopedia ini. Nah, ini kita akan bahas hal ini ya. Nah, coba kita cek di sini pertanyaan umumnya nih seputar CC Tokopedia nih. Yang pertama guys, di sini cuman ada dikit doang ya. Cuman ada dikit doang, jadi aku bakal jelasin secara singkat aja biar teman-teman ini paham buat secara umumnya ya. Jadi kalian ini pastikan tonton sampai selesai karena aku bakal jelasinnya ini singkat dan padat, nggak usah aku baca semua di sini. Nah, pertanyaan yang pertama nih guys, apakah saya hanya bisa menggunakan Tokopedia Card di Tokopedia saja? Nah, ini teman-teman, kalau untuk kartu kredit Tokopedia Card ini sama saja seperti kartu kredit pada kartu kredit yang lain ya, seperti pada umumnya. Jadi nggak harus pakai di aplikasi Tokopedia aja, bisa pakai di Shopee, di Blibli, di Bukalapak ataupun di merchant-merchant lain, dan bisa juga teman-teman beli di Indomart gitu buat pembayaran fisik ya guys ya. Nah, terus pertanyaan yang kedua di sini ada, saya ingin membeli produk menggunakan Tokopedia Card tanpa cicilan, nah, apakah ada biaya? Nah, teman-teman, kalau misalkan di Bank BRI ya yang co-branding dengan Tokopedia, ini nggak akan dikenakan biaya transaksi apapun untuk pembayaran secara penuh ataupun dengan cicilan, karena dia itu udah bekerja sama dengan Tokopedia. Jadi kalau misalkan biaya penanganan yang kalian sering lihat di Tokopedia ataupun di Shopee gitu ya kan, kalau Tokopedia Card ini tidak akan dikenakan biaya penanganan apapun, jadi benar-benar free guys. Terus di sini dia ingin membeli produk transaksi menggunakan Tokopedia Card dengan cicilan 0%, apakah akan ada bunga atau biaya? Nah, sekarang guys, ini updatean yang terbaru. Sekarang untuk perubahan transaksi menjadi cicilan itu harus dilakukan transaksinya minimal 3 juta rupiah, baru nanti bisa diajukan menjadi cicilan. Nanti teman-teman bisa langsung bayar, nanti ada pilih menu pembayaran secara cicilan atau penuh. Nanti teman-teman pilih yang cicilan kalau transaksinya lebih dari 3 juta rupiah kayak gitu. Tapi perhatikan teman-teman, kalau sudah berubah menjadi cicilan, kalian tunggu terlebih dahulu. Untuk perubahan menjadi cicilan itu biasanya memakan waktu sampai dengan 14 hari kerja, jadi nggak langsung instan ya guys ya. Jadi kalau kalian mau berubah jadi cicilan itu pastikan jangan deket-deket tanggal cetak tagihan ya, nanti biar nggak ketagih secara penuh. Tapi teman-teman beli barangnya setelah melewati tanggal cetak tagihan. Terus di sini ada bagaimana cara konversi transaksi menjadi cicilan di halaman Tokopedia Card. Nah, nanti teman-teman ada arahnya ya, nanti aku jelasin juga. Terus di sini per 1 Desember untuk skema program cicilan yang berlaku adalah kayak gini. 3 juta untuk tenornya 3 bulan itu bunganya 0% flat ya. Untuk admin fee-nya 1% ataupun minimal 50.000. Tapi dia dikenakan admin nih. Yang paling gede yang mana? Contoh misalkan admin fee-nya minimal 50.000. Jadi kalau misalkan di transaksi teman-teman itu 1%-nya di bawah 50.000 berarti kenanya 50.000. Tapi kalau admin fee-nya 1% itu udah di atas 50.000 berarti kenanya 1% kayak gitu.
Dan untuk transaksi yang angkanya 5 juta, di sini tenornya 6 sampai 12 bulan, ini udah ada bunganya 0,79%. Terus kalau admin fee-nya sama saja. Untuk yang 10 juta, 6 dan 12 di sini 0%. Ya, jadi enak nih kalau yang transaksinya 10 juta. Terus yang di 18 bulan itu 0,99% dengan transaksinya 10 juta. Untuk transaksi 15 juta ini bisa 24 bulan ya guys ya, bisa lama nih. Terus bunganya 0,99%. Untuk admin fee-nya sama saja. Ini untuk cicilan Brink ya, seperti itu guys. Nah, nanti kalian kalau misalkan transaksinya ini teman-teman pas banget di 3 juta, berarti kalian bisa dapetin bunganya 0% gitu. Terus di sini ada question lagi, kenapa kalau transaksi saya tidak bisa dikonversi menjadi cicilan melalui dashboard Tokopedia? Ini karena transaksi yang ingin dikonversi menjadi cicilan itu teman-teman kurang dari 3 juta. Jadi kalau transaksinya itu kurang dari 3 juta itu nggak bisa. Terus transaksinya sudah lebih dari 7 hari yang lalu. Jadi teman-teman mau ubah jadi cicilan tapi transaksi udah lewat dari 7 hari itu nggak bisa. Nah, untuk transaksi yang ingin dikonversi bukan merupakan transaksi pembelajaran atau purchase. Jadi kalau misalkan tarik tunai di ATM itu nggak bisa, jadi nggak bisa diubah jadi cicilan. Terus transaksi pencairan dana tunai juga nggak bisa ya guys ya. Nah, ini kalau misalkan udah lewat lebih dari 7 hari lewat dashboard itu memang nggak bisa, tapi kalian bisa hubungin CS Bank BRI nya, nanti dibuatin laporan. Cuman bunganya sepertinya beda guys. Terus di sini ada lagi untuk transaksi yang dibatalkan, bagaimana proses pengembalian dananya. Nah teman-teman, kalau proses pengembalian dana kartu kredit itu membutuhkan waktu 14 hari kerja ya, untuk bisa sampai ke limit Tokopedia Card lagi untuk pengreditannya. Jadi teman-teman harus sabar ya, jadi nggak usah panik, nggak usah apa, karena memang lama ya kalau pengembalian dana menggunakan kartu kredit gitu. Terus di sini ada juga, selain digunakan berbelanja, apakah saya bisa mencarikan limit menjadi uang tunai? Nah, ini pencairan dana tunai biasanya ini yang disebutkan juga cash on phone ataupun pinjaman ya guys ya. Nah, kalau di Bank BRI ini untuk maksimal penarikan tunai adalah 60% dari limit kartu kredit dan dikenakan biaya admin sebesar 6% atau minimal 100.000, yang mana yang lebih tinggi. Jadi misalkan lebih tingginya itu 6%, berarti 6%, tapi kalau nggak nyampe 100.000, nggak nyampe 6%, berarti dia 100.000 guys. Dan untuk pembayaran tarik tunai hanya bisa dilakukan secara penuh, full payment, tidak bisa dirubah menjadi cicilan. Nah, yang ini ya, jadi dia harus pencairan melalui ATM ya. Kalau misalkan ada program pencairan dana tunai dari limit kartu kredit itu biasa dari marketing gitu ya. Terus di sini ada lagi nih, saya ingin melakukan pembelian namun limit saya tidak mencukupi, apa yang harus saya lakukan? Nah, kayak gini guys, jadi teman-teman bisa hubungin call center BRI untuk menanyakan apakah bisa untuk kenaikan limit kredit teman-teman yang saat ini kayak gitu. Terus kalau misalkan ingin kenaikan limitnya di atas 50 juta, itu kalian harus lampirkan NPWP ya, biasanya dikirim lewat email nih. Terus yang kedua, di halaman pembayaran kamu dapat menggabungkan limit Tokopedia Card kamu dengan metode yang lain. Contoh kalian itu bayarnya setengahnya GoPay, setengahnya Tokopedia Card, itu bisa. Nah, di sini ada juga nih bagaimana cara kerja penagihan kartu kredit apabila penagihan dan juga tanggal jatuh tempo. Nah, periode transaksi akan berlaku hingga tanggal 15 setiap bulannya. Nah, jadi teman-teman itu nanti akan dapetin tanggal cetak tagihan. Nah, kalau tanggal cetak tagihan saya itu di tanggal 15, dan biasanya untuk tanggal jatuh temponya itu 16 hari ke depan ya. Seperti itu. Kalau di sini 17 hari, bisa juga 16 hari ya. Setelah tanggal 15 gitu, nanti akan ada, tertera kita dapat email billing statement gitu. Terus ini teman-teman, dimana saya dapat membayar tagihan kartu kredit Tokopedia Card. Nah, ini kalian bisa bayar menggunakan Tokopedia juga, bisa menggunakan transfer bank lain, bisa menggunakan pembayaran kartu kredit dari Bank BRI nya juga, dari aplikasi Brimo. Kalau dari aplikasi Brimo itu nggak ada biaya sama sekali, mendingan bayarnya pakai aplikasi Brimo biar cepat masuk.
Terus yang ini, akankah saya dikenakan bunga apabila melakukan keterlambatan pembayaran atau pembayaran tagihannya sebagian? Nah, kalau ini teman-teman bakal dikenakan bunga ya kalau misalkan kalian itu keterlambatan pembayaran ataupun juga pembayarannya nggak penuh ya, atau dengan minimal pembayaran. Biasanya teman-teman kalau misalkan udah dikenain bunga ini, teman-teman ya jangan terus-terusan melakukan hal seperti ini karena rugi ya. Sebenarnya kartu kredit ini untung kalau kalian itu bayarnya penuh. Nah gitu guys. Nah ini pertanyaan-pertanyaan yang lainnya ini singkat saja ya. Kalau misalkan pembayaran lebih tanggal jatuh tempo, kalian itu biasanya akan terblokir secara otomatis ya. Ini sementara, dan kalian itu cukup melakukan pembayaran tagihan saja, maka dalam 3 hari kerja kamu melakukan pembayaran tagihan, kartu kredit kamu akan terbuka pemblokirannya. Jadi secara otomatis guys, habis kalian bayar nanti terbuka. Nah di sini bagaimana cara melakukan pemblokiran Tokopedia Card? Nanti kalau kalian mau pemblokiran sementara bisa juga dari aplikasi Tokopedia, bisa juga kalian itu menghubungi call center Bank BRI-nya, dan ini nomor call centernya. Terus kalau misalkan mau membuka akses pemblokiran, teman-teman bisa langsung ke call center BRI saja, ini nomornya. Jangan datang ke cabang ya, kalau datang ke cabang biasanya itu buat rekening guys. Bisa juga sih nanti disambungin pakai CS, nanti disambungin ke teleponnya call center kayak gitu. Nah nanti teman-teman kalau mau pemblokiran ada kok di menu Tokopedia Card ini guys. Nah kalian di sini, terus kalian di sini detail kartu ya. Nah di sini guys ada blokir kartu permanen, ada ganti PIN juga seperti ini ya. Oke, mungkin segini aja guys untuk penjelasannya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa kalau mau join grup Telegram ya di Nice Community Sharing, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi nih. Nanti di sini kita bisa ngobrol-ngobrol sama yang lain. Terus juga kalau ada updatean terbaru nanti aku share di sini nih. Nah ini grupnya ya, nanti kan bisa langsung klik linknya aja yang ada di deskripsi video. Oke segitu aja guys, makasih buat teman-teman semuanya, see you in the next video dan goodbye.